Selamat sore, bersama Michelle dan akan membawakan cerita rakyat tentang hantu paling terkenal di Jepang, Yuki Onna. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa tinggal seorang penebang kayu tua dan muridnya, Minokichi. Setiap hari keduanya mendaki ke hutan terdekat untuk menebang pohon. Namun pada suatu perjalanan, mereka terganggu oleh badai salju yang sangat lebat. Untungnya mereka menemukan sebuah gubuk kecil dan bergegas masuk. Mereka mengunci pintu dan berbaring, masing-masing menggunakan jas hujannya sebagai selimut. Di tengah malam, Minokichi terbangun dengan pemandangan yang mengejutkan. Seorang wanita cantik berpakaian putih berdiri di atas tuannya. Wajah dan kulitnya seputih salju dan rambutnya sehitam malam. Minokichi menatap dan tidak bergerak. Ruangan terasa semakin dingin. Wanita itu akhirnya memperhatikan Minokichi dan berkata, "Aku akan membunuhmu, tapi saat ini kamu masih muda dan tampan, dan pantas untuk diampuni. Namun, jika kamu memberitahu siapapun tentang apa yang kamu lihat saat ini, aku tidak akan ragu untuk membunuhmu." Dan kemudian dia menghilang. Minokichi menyentuh wajah tuannya dan terasa sedikit es. Nafasnya telah meninggalkan tubuhnya. Minokichi berduka untuk tuannya, tetapi dia tidak memberitahu siapapun tentang malam itu. Setahun kemudian, pemuda itu berada di hutan dan dia melihat seorang gadis cantik berjalan di jalan yang sama. Dia menyapa dan gadis itu juga menyapa. Singkatnya, mereka jatuh cinta. Gadis itu bernama Oyuki. Orang tuanya meninggal, jadi dia pergi ke kota untuk tinggal bersama kerabatnya. Mereka mulai menjalin hubungan yang serius dan pernikahan mereka menghasilkan 10 anak. Suatu malam saat Oyuki sedang menjahit, cahaya dari lampu kertas membuat wajahnya terlihat seputih salju. Pemandangan itu mengingatkan Minokichi pada sesuatu. Sepertinya aku teringat sesuatu, katanya. Sesuatu yang terjadi beberapa tahun lalu, aku melihat seorang wanita cantik dan putih sepertimu. Sekarang aku memikirkannya. Dia sangat mirip denganmu. Oh ya, balas Oyuki. Dan Minokichi menceritakan semua tentang malam itu di mana tuannya meninggal. Setelah ia selesai, Oyuki menyipitkan matanya dan berkata, "Apakah kamu lupa kata-kataku?" Dan kemudian badai salju melanda. Badai salju itu seperti menyatu dengan istrinya dan Oyuki membuang peralatan menjahitnya dan berteriak, "Aku akan membunuhmu jika bukan karena 10 anak-anak kita. Mulai sekarang, kamu harus merawat mereka dengan baik. Jika tidak, kamu akan bernasib sama seperti tuanmu." Perlahan-lahan Oyuki menghilang, pergi seperti kabut dan tidak pernah terlihat lagi. Dan seperti inilah kisah tentang Yuki Onna. Sekian ceritanya, semoga puasanya lancar ya. Dan kalau kamu ada pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Jana.